Intinya gini lah bang, intinya sesembahan kalian intinya. itu mati, gitulah ya bang. Sesembahan kalian yang sampai sekarang di kuburan. Itu manusia bang, itu wajar. Bahaya nih BD. Ya, silakan BD ASEAN. Halo. Bus, namamu keren sekali BD. Kalau kata slang ini berbahaya nih. Enggak juga. Oh, bukan BD sungguhan kan? Bukan. Kok namanya BD? Allah kayak sebuah punya panggilan. mata kokan. Ya, silakan. Ini tentang apa ini kita bahas ini bang? Edis? Ya, abang Muslim. Muslim. Ya, jadi selama jadi Islam sudah pernah dengar bahwa Muhammad berkata bahwa tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran? Benar. Oke, jadi yang keluar dari mulut Muhammad selalu benar. Betul. Oke. Kalau ternyata nanti terbukti bahwa yang keluar dari mulut Muhammad sebuah kesalahan, berarti siapa yang berdusta? Contohnya seperti apa ini bang Edis? Contohnya seperti apa? Baik. Nah. Jadi Muhammad bang berkata, dia bersumpah. Saya balikan dulu ya, teman-teman, kita nggak capek-capek ya teman-teman ya, kita ulang-ulang terus. Jadi di dalam hadis ini bang, yang tulisan bawah sendiri, yang saya bold hitam, sambil menunjuk telunjuknya ke mulut Muhammad sendiri, Muhammad berkata, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar darinya kecuali kebenaran. Betul? Betul. Artinya yang keluar dari mulut Muhammad selalu kebenaran, betul? Ya betul. Baik. Anda sudah pernah dengar hadis bagaimana Muhammad bertemu dengan para petani kurma di Madinah? Tentang apa itu bang Edis? Ya, bagaimana Muhammad suatu ketika dia lewat di Madinah. Ya. Dia berjumpa dengan para petani-petani kurma di sana. Petani-petani kurma itu sedang melakukan perkawinan, menggabungkan benang sari dan putiknya, supaya buah kurma itu berbuah lebat. Nah, lalu Muhammad melihat hal itu, dia berkata, apa yang mereka berbuat itu adalah perbuatan yang sia-sia. Sesungguhnya jika mereka membiarkan pohon kurma itu begitu saja, pohon kurma itu akan tetap baik-baik saja. Ya. Tapi setelah perkataan Muhammad itu dituruti, Muhammad datang lagi di kemudian harinya melihat pohon kurma itu tumbuh dalam keadaan rusak, tidak berbuah, gagal panen para petani kurma itu. Muhammad berkata kepada mereka, ada apa dengan pohon kurma kalian? Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, bukankah engkau telah berkata begini dan begitu? Ketika kepergok gara-gara perkataan Muhammad mereka gagal panen, Muhammad berkata, kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Berarti Muhammad mengucapkan kesalahan atau tidak? Ini cerita bang Edis apa memang ada kisahnya itu bang Edis? No, baik. Saya sudah bilang kan, alasan Anda masih jadi orang Islam karena Anda belum belajar agama Islam. Seandainya Anda belajar agama Islam, niscaya besok pagi Anda bangun tidak dalam keadaan Islam lagi. Baik. Islam itu kan selamat bang Edis. Baik, kita tampilkan ya bagaimana Muhammad di sini melakukan kesalahan kepada para petani kurma. Akibat perkataannya para petani kurma itu gagal panen. Ya. Nih, saya balikkan kamera saya, Bang. Saya besarkan dulu kamera saya, hidupkan dulu layar kamera saya. Baik. Ini dari judulnya saja, Bang. Kisah Nabi Muhammad pernah salah kepada para petani kurma. Jangan bilang nanti saya yang bikin, Bang. Ya, ini webnya ini. Nih, Islam ini. Ya. Jangan bilang nanti karang-karangan saya, nanti saya dipenjara gara-gara yang sesuatu yang tidak saya lakukan. Nah, nih diriwayatkan ya di dalam hadis ini.
dari Anas dan seterusnya. Nih ya, pada Nabi pernah melewati satu kaum yang mengawinkan pohon kurma. Lalu beliau bersabda, sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik. Tetapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi melewati mereka lagi dan melihat hal itu beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab, bukankah Anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau lalu bersabda, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Hadis riwayat Muslim nomor sekian. Barusan tadi abang bilang bahwasanya tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran, betul? Ya, betul. Ternyata di sini Muhammad dari mulutnya mengeluarkan kesalahan, betul? Betul. Buktikan Muhammad bukan pendusta. Silakan. Dia kan begini Bang Edis ya, istilahnya Nabi Muhammad kan dia seorang manusia. Jadi tidak mungkin sifatnya seperti Tuhan, hanya suatu kebenaran dan mukjizat terus. Oh, tadi kan abang bilang katanya yang keluar dari mulutnya selalu benar. Ya, dia kan itu kan perkataannya bukan ke seluruh umat, cuman hanya seseorang yang bekerja panen itu. Bang, demi zat nih bang, abang saya suruh baca ya. Aduh, ini memang berat ya. Abang kita ini bang. Enggak. Maksudnya dia kan menunjukkan ke orang yang menanam apa tadi, menanam kurma tadi, bukan seluruh umat loh bang. Coba abang baca dulu yang bawah ini bang, yuk. Yang di bold hitam itu. Coba abang baca. Aduh. Enggak jelas bang, ada apanya, ada ini. Mau lari ini kayaknya ini. Enggak, ini ada apa? Gip-gipnya enggak nampak, ada gip-gipnya. Oh, pelan-pelan, yuk. Naikkan lagi bang. Enggak bisa bang, karena itu tangkapan layar itu. Tertutup gip dia, nggak bisa. Ada. Saya bacakan ya. Tulislah. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar darinya, dari mulut Muhammad, kecuali kebenaran. Ya. Berarti yang keluar dari mulut Muhammad selalu benar, betul? Betul. Nyatanya ketika dia ngomong sama petani kurma salah, betul? Dor. Kurang tahu juga bang ya. Berat, saudara. Karena gini bang kan, karena itu kan Nabi Muhammad kan tidak perintahkan ke seluruh umat bang. Jadi bagaimana kami bisa menyalahkan Nabi Muhammad sementara kami tidak menjalani seperti itu? Bang, ini bukan masalah seluruh umat atau tidak. Ini masalah yang keluar dari mulut Muhammad selalu benar, betul? Ya, itu mungkin ketika dia mengucapkan itu kepada Muhammad dari mulut yang sama, betul? Yang dikatakannya tidak keluar dari situ kecuali kebenaran, betul? Ya. Berarti mulut yang dikatakan Muhammad tidak mengeluarkan kecuali yang benar, ternyata mengucapkan sesuatu yang salah, betul? Ya mungkin konsepnya kita nggak tahu lah itu bang. Oke lah bang. Gimana kalau kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain bang? Selanjutnya bang, ada tema yang lain bang, sekali lagi bang. Iya yang ini aja udah meninggal bang, nanti meninggal 2 kali. Artinya begini bang, enggak. Saya itu mengajak abang itu untuk mengikuti yang pasti-pasti saja. Untuk mengikuti jalan kebenaran dan hidup. Karena jalan yang benar, kebenaran dan hidup itu adalah Yesus. Yang suci itu adalah Yesus. Al-Quran Anda percaya bahwa Isa itu adalah Yesus? Percaya. Oke, Isa itu disebutkan dalam Al-Quran sebagai orang yang suci. Betul. Suci, lagi saleh kan gitu. Iya, apakah Muhammad dikatakan orang yang suci dalam Al-Quran bang? Dia kan gini bang, dia kalau saleh itu termasuk orang-orang yang taat kepada Tuhannya bang. Bang, yang kutanyakan, apakah Muhammad di dalam Al-Quran itu sebagai orang yang suci? Suci lah. Nah, mana ayatnya bang? Bahkan Muhammad bang, mohon maaf bang ya, mohon maaf. Anda nanti simpulkan sendiri, apakah dia itu termasuk orang yang mata duitan? Nih bang ya, nih saya tunjukkan ayatnya. Nanti abang bilang, abang kok bilang gitu sih bang? Enggak, sekarang gini bang. Abang membandingkan Nabi Muhammad dengan Tuhan, itu beda. Abang, menurut abang ini, Nabi Isa ini kan Tuhan. Abang bandingkan dengan Tuhan, itu beda bang. Beda prinsipnya bang. Baik bang.
kutanya dulu sama abang. Tuhan itu bahasa Inggris, bahasa Jepang, atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Al-Quran itu tertulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa apa? Bahasa Arab. Di dalam bahasa Arabnya kata itu apa? Kata Tuhan itu apa? Rob. Rob. Oke, baik bang. Bang, tahu nggak bang? Kalau secara kaidah bahasa, Muhammad itu Rob. Secara kaidah bahasa. Iya. Tadi kan abang bilang, kok abang bandingkan Yesus yang Tuhan dengan Muhammad yang bukan Tuhan kan gitu? Ya. Tahu nggak bang? Di dalam kaidah bahasa Arab, Muhammad itu status dia itu adalah Robnya umat Islam. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong nih ahli mantik agama Islam nih. Nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Roh. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Roh kita. Ya, masa ya? Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Roh kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Roh kita. Tuh. Tuhan. Siapa yang ngomong itu? Namanya Daman Al-Mantiki. Karena dia begitu ahli mantik dia bang. Itu orang APII. Nggak ada yang berani negor dia. Orang APII diam semua. Zuma diam. Ya kan? Siapa lagi? Siapa? Si teman-temannya dia. Dia masih nongkrong-nongkrong di APII. Itu bukti Jadi bahwasanya yang dikatakan dia itu nggak salah. Rifa mengakui itu benar. Gus Wafi mengakui itu benar. Yusuf PI yang dikabarkan ada apa-apa dengan Nagita itu mengiyakan juga nih. Nih. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya. Zaman itu. Dia adalah Rob pada zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah Rob, betul? Ya. Nah, tuh kan? Jadi Itu Rob Yusuf itu PI juga maksudnya mengiyakan. Tuhan, gitu. Apa? Jadi Rob itu maksudnya Tuhan gitu. Yo jelas lah gimana. Ada. Duh, begini bang. Kalau ada seseorang, taruhlah namanya Fulan, ini patuh sama setan, menjadikan setan sebagai pemimpinnya, mengikuti perintah-perintah setan, Ya. maka siapa yang diambil oleh si Fulan ini sebagai robnya? Setan. Iya, makanya setan itu menjadi robnya seseorang karena seseorang itu taat, patuh, tahluk, tunduk dikendalikan oleh sang setan itu, betul? Oke. Nah, sebagai muslim, Anda wajib menjadikan Muhammad sebagai seseorang yang kepadanya Anda tahluk, patuh, tunduk mengikuti dia, betul? Nah, tapi ada jawabannya, Bang. Boleh saya jelaskan, Bang? Makanya aku bilang bang, sebenarnya kalian itu bang, yang harus menjadi Rob kalian itu Allah dan Muhammad. Tidak bisa Allah sendiri. Bisa saya Apakah jelaskan, begini bang? Bisakah Anda patuh kepada Allah, tahluk, tunduk mengikuti Allah tanpa mengikuti Muhammad? Bisa nggak? Sekarang gini, Bang, ya. Saya jelaskan, Bang, ya. Kami patuh dan tunduk itu atas perintah Allah. Bukan kemauan Muhammad. Muhammad hanya memberikan jalan petunjuk supaya mengenal dengan Allah. Begitu, Bang. Betul. Seperti kami orang Kristen, Bang. Kami itu wajib menjadikan Yesus sebagai Rob kami. Wajib menuhankan dia, mengambilnya sebagai Tuhan, sebagai Rob. Karena Bapa menghendaki itu. Nah masalahnya Bang, ganti Rob Anda yang Muhammad itu. Jangan Muhammad, Rob Anda harus Yesus. Yesus enggak pernah meminta dia sebagai Tuhan, Bang. Apa maksudnya sebagai Tuhan itu, Bang? Maksud dari kata sebagai Tuhan itu apa? Pencipta alam semesta. Nah, inilah aku bilang, Bang. Gini, Bang, maksudnya gini. Saya bacakan di dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat 23. Gini, Bang. Karena banyak orang salah paham menjadikan sebagai Tuhan itu artinya menjadikannya sebagai sang pencipta. Bukan itu maksudnya, Bang. Loh, jadi Tuhan gimana? Oke, sekarang saya bukakan satu ayat Al-Quran. Nih, saya pakai definisimu, Bang, ya. Surat Al-Jathiyah ayat 23. Nih, saya bacakan. Saya tampilkan. Saya pakai, tapi jangan pindah dari definisimu, Bang, ya. Nih. Oke. Kita tampilkan, nih.
Lihat nih. Ini surat Al-Jathiyah nomor 23. Nih. Ya. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Menurut definisi abang tadi, menjadikan sebagai Tuhan artinya mengangkat sebagai sang pencipta, betul? Ya. Berarti orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, membuat hawa nafsunya sebagai sang pencipta, betul? Bang. Hawa Nah, nafsu itu. mencret kan? Bang. Bang, tadi Hawa abang nafsu itu bilang bukan menjadikannya kita Tuhan, sebagai Bang. Tuhan. Bang, barusan abang bilang menjadikannya sebagai Tuhan artinya menjadikannya sebagai sang pencipta, betul? Dengar bang ya. Enggak, Saya sekarang jelaskan, udah Bang, ya. ganti lagi. Definisinya udah pindah lagi sekarang ternyata. Ya, maksudnya, saya jelaskan boleh nggak nih? Saya jelaskan. Jelaskan apanya lagi, Bang? Tadi Anda sudah bilang menjadikannya sebagai Tuhan artinya menjadikannya sebagai sang pencipta. Berarti kalau orang menjadikan iblis sebagai sang pencipta, menjadikan iblis sebagai Tuhan artinya menjadikan iblis sebagai sang kalau orang menjadikan iblis sebagai Tuhan, maksudnya menjadikan iblis sebagai sang pencipta gitu. Kalau orang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, artinya menjadikan hawa nafsu sebagai sang pencipta gitu. Hawa nafsu itu bang dari diri, bukan dari Tuhan. Ya, Kamu ngerti kalau nggak menuhankan hawa nafsu artinya apa? Ya artinya dia mengendalikan hawa nafsunya. Iya, tidak menghiraukan tadi Tuhan. abang bilang katanya Iya. menjadikan sang pencipta. Iya, menuhankan setan bukan pencipta. Menuhankan Iya, setan. makanya saya bilang bang, menuhankan itu maksudnya membuat dirimu tahluk, dikontrol, dikuasai oleh dia. Betul? Ya. Betul? Iya. Nah, Bukan. sebagai seorang Kristen, wajib hukumnya menuhankan Yesus, menuhankan Roh Kudus itu wajib. Apa ada perintah seperti itu? Bang, dengar ya bang ya, dengar. Di dalam Al-Quran, ya, maupun di dalam Bible, manusia itu wajib tidak mengikuti apapun yang diperintahkan oleh. Kalau di dalam Al-Quran Allah ya, kalau di dalam Bible Bapak di sorga, wajib nggak? Wajib. Nah, di dalam Bible apa dikatakan? Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Di dalam Al-Quran apa dikatakan? Barang siapa yang taat kepada Rasul, maksudnya di situ adalah Muhammad, sesungguhnya dia telah mentaati Allah, betul? Ya. Artinya Allah memerintahkan manusia untuk tahluk, patuh, tunduk kepada Muhammad, betul? Ya. Betul. Bapa di sorga memerintahkan manusia untuk tahluk, patuh, tunduk, mengikuti Yesus, betul? Ya, mengikuti ya, Nah, mengikuti. bukan tahluk, tunduk, mengikuti setan, betul? Bang, mengikuti bukan arti menyembah, Bang. Biar Nah, aku pahami ini dulu, Bang. lagi nih. Apa maksudnya? Gini, ketika seseorang menjadikan tahluk kepada hawa nafsunya, patuh, tunduk, dikendalikan oleh hawa nafsunya, berarti dia menyembah setan itu enggak? Menyembah hawa nafsunya enggak? Menyembah bukan, Bang, sebenarnya. Saya tampilkan. Dia- Saya tampilkan nih ya, saya tampilkan. Mm-mm. Ketika ayat-ayat Al-Qur'an nih, saya bacakan ya. Nih. Nih, saya tampilkan nih. Bagaimana orang menyembah hawa nafsunya. Bukan menyembah itu bukan tungging-tungging, Bang. Lihat nih. Itu bukan menyembah, Bang, mengikuti, Iya. Bang. Ini Bukan saya bacakan artinya. tafsirnya. Saya bacakan tafsirnya nih. Tafsir Al-Madinah Al-Munawarah, Markas Takzim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh, Profesor dan seterusnya nih. Hai Rasulullah, sampaikan kepadaku tentang orang-orang yang berpaling dari menyembah Allah lalu menyembah hawa nafsunya. Ada nggak di sini perkataan menyembah hawa nafsunya? Oke, menyembah nafsunya, Nah, oke. dengan cara apa orang menyembah hawa nafsunya? Ya, dengan mengikuti kata hatinya lah, Bang. Iya, makanya saya bilang kalian penyembah Muhammad dengan cara menjadikan Muhammad sebagai orang yang mengendalikan kalian.
Memang itu perintah sama dari Allah. Pak. Iya, Gimana, Bang? makanya aku bilang itu memang perintah dari Allah dan itu nggak masalah, Bang. Itu memang perintahnya dari Allah. Di dalam Bible pun Bapa di sorga memang memerintahkan manusia itu untuk menyembah Roh Kudus, menyembah Yesus. Karena itu bagian daripada ketahlukan penundukan diri kepada Bapa di sorga. Bagaimana Bang, cara kita ini, Bang, menundukkan diri kepada Bapa di sorga? Harus menundukkan diri kepada anaknya, harus menundukkan diri ini, kepada Bang. Roh Kudusnya. Sebenarnya Bang. paham itu ada di Anda. Masalahnya, Anda menundukkan diri kepada Muhammad, kami menundukkan diri kepada Yesus. Dan terbukti tadi Anda sudah Bang. tidak bisa membuktikan Muhammad bukan Ini, pendusta. Bang. Bang. Nabi Muhammad itu utusan Allah sebagai manusia agar bisa menuntun kami menuju ke Allah. Bagaimana? Ini Oke, berarti Anda dituntun oleh Muhammad. Iyalah, Bang. Dia Muhammad kan ada di apa? mana? Pemimpin. Muhammad ada di mana? Ya, masalah Muhammad di mana kami mana tahu. Mungkin dia udah di Masa sisi. nggak tahu? Saya bocorin. Muhammad ada di kuburan, betul nggak? Dia, Bang, kekasih Allah, Bang. Dia Aduh, Bang. Muhammad ada di Bang, dia kuburan, Nabi, betul Bang. atau salah? Bang, dia nabi. Enggak, jangan pelan-pelan, sama Bang. seperti manusia, Gini, Bang. sebentar, Bang. Gini, Muhammad ada di kuburan, betul atau salah? Jasadnya mungkin ya, Bang bilang Ya, ya. di kuburan jasadnya kan ya. dia? Ya di kuburan lah. Di kuburan. Tadi Anda bilang Muhammad menuntun umat Islam, betul? Ya. Berarti umat Islam dituntun oleh mayat dalam kubur, betul? Ya, namanya juga manusia, ya mati lah. Iya, makanya aku bilang, Bang, seharusnya yang harus Anda jadikan penuntun itu adalah firman Tuhan, yaitu Yesus dan Roh Kudusnya. Makanya, Bang, dengar dulu, Bang. Makanya ketika Roh Kudus itu hadir di tengah di hati manusia, Roh Kudus itu memimpin, mengendalikan orang berjalan di jalan yang benar. Bang, manusia itu walaupun dia nabi wajar mati, yang nggak wajar itu Tuhan mati, itu yang nggak wajar. Bang, tadi sudah kita jelaskan Muhammad itu Rob Anda, Robmu. Pemimpin. Iya, Manusia makanya yang Rob, Bang, yang mati itu Robnya siapa yang mati? Robnya orang Islam. Ya, Bang, itu kan pemimpin, Bang. Lu gimana? Manusia wajar mati. Mana ini gimana sih? Wajar, Bang, Anda buka Al-Quran, sampai kiamat tidak akan ketemu huruf T-U-H-A-N di dalam bahasa Arab. Setuju nggak? Ya iyalah. Nah, tapi Anda akan ketemu huruf ba, betul? Rob, betul? Ya, Bang, kita kan Nah, membahas makanya bahasa aku bilang, Indonesia, Bang, bukan sebentar Arab. gini. Makanya aku bilang, Bang, lalu sebenarnya Robnya siapa yang mayat itu? Robnya siapa yang mati? Rob kalian, Bang. Nih, sudah ada pengakuannya, nih, Bang, ya. Saya ini berdebat sudah lama, Bang. Abang berguru aja lah sama saya lah, ya. Jangan mengajari orang yang sudah... Gini, dengar nih, Bang, ya, nih. Bang. Biar kutunjukkan sama Bang, nih. Bagaimana umat muslim lawan debat saya, namanya Rashid, gitu, ya. Itu berdebat alot dengan saya. Itu mengakui Muhammad itu Robnya umat Islam, orang mati. Lihat nih. Nih. Jawab. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Bang, Islam. Bang, kita, Bang, membahas bahasa Indonesia saja, Bang. Loh, Ini Abang masalahnya kaitkan Quran bukan bahasa Indonesia. Bahasa Arab. Quran bukan bahasa Indonesia, Bang. Quran bahasa Indonesia Iya, nggak? cuman kita kan membahaskan bahasa Indonesia ini, Bang. Jangan Katanya Abang kembali ke sebut-sebutkan. bahasa asli. Katanya kembali ke bahasa asli, ayo. Nah, gimana? Abang membahas bahasa Indonesia sangkut paut ke bahasa Arab, dia nggak bisa, Bang. Masalahnya yang kita bahas Al-Quran atau bukan? Al-Quran. Al-Quran bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Bahasa Arab. Oke, di dalam bahasa Arab kata Tuhan itu apa? Ya, sekarang gini, Bang, kita kan nggak tahu bahasa Arab persis loh, Bang. Iya, makanya ini sudah dikasih tahu sama orang yang ahli berbahasa Arab. Muhammad Dari itu mana? secara kaidah. Ahli bahasa Arab ada aja. Abang mau ngobrol sama Daman Al-Mantiki. Tahu Gus Wafi tahu? Tahu. Nah, Gus Wafi itu mengakui secara kaidah bahasa Muhammad itu adalah Robnya umat muslim. Makanya saya bilang, Bang, Robnya siapa? Robnya agama apa yang mayat? Udah dibilang tadi, Robnya agamanya orang Islam. Pokoknya gini, Bang, ya, mungkin bahasa Arabku mungkin kurang bagus, tapi pengakuan kami dia itu pemimpin, petunjuk kami manusia. Iya, bahasa Arabnya wadah itu enggak. Rob. Bahasa Arabnya Rob.
Oke, kalau bahasa Arabnya itu nggak masalah lah ya kan. Iya. Pokoknya dia petunjuk kami bang, pemimpin kami selaku manusia kan. Wajar meninggal. Yang nggak wajar itu Tuhan meninggal, itu yang nggak wajar bang. Loh, Kamu Rob pikirkan dulu meninggal, itu. kamu bilang nggak wajar. Rob meninggal itu, Rob meninggal. Manusia nggak wajar lah. Kamu itu Loh, manusia. ya begitu juga dengan agama kami, Bang. Bang, kata-kata yang Tuhan yang kita pakai sehari-hari ini itu terjemahan, Bang. Makanya Abang merasa keheranan. Shh, dengar Bang, dulu. Shh, dengar dulu, Bang, biar kubicarakan ya, Bang ya. Di dalam Kristen, Bapa di sorga itu tidak pernah meninggal. Bapa di sorga. Roh Kudus tidak pernah meninggal karena wujudnya bukan manusia. Nah, firman itu datang menjadi manusia. Karena dalam wujud manusia meninggal wajar. Bahasa Inggrisnya Lord. Lord meninggal itu nggak apa-apa. Di dalam bahasa Jawa, Gusti. Gusti itu meninggal nggak apa-apa. Nggak heran orang Jawa Gusti meninggal. Orang Arab juga begitu. Rob meninggal itu tidak jadi masalah. Nah, masalahnya kita pakai bahasa Indonesia. Nah, Bang, tapi kalian bentuk manusianya datang ke dunia dan mengakui kalian itu dia itu sebagai Tuhan, meninggal pula. apa Tuhan itu? Tadi sudah saya jelaskan berkali-kali. Aduh, Apa arti tapi Tuhan? dia firman menjadi manusia. Gini, Ya ini Bang kan? yang saya kasih tahu. Ini saya kasih tahu, Bang. Gini. Sebenarnya, Bang, sebenarnya. Ini saya kasih tahu nih. Kata Tuhan itu, saya tahu di mana keberadaannya. Saya tahu di mana keberadaannya. Cuman masalahnya orang-orang awam membedakan Tuhan dengan Tuhan. Padahal aslinya kata itu kata yang sama. Ini yang jadi problem di tengah-tengah kita. Intinya gini lah bang, intinya sesembahan kalian intinya. itu mati, gitulah ya bang. Sesembahan kalian yang sampai sekarang di kuburan. Kan? Itu manusia bang, itu wajar. Nah, Manusia sini orang. wajar. Bang, tadi Al-Quran bilang orang yang mengikuti, taat, patuh, tahluk kepada hawa nafsunya disebut menyembah hawa nafsunya, betul? Ya, Berarti apa sesembahan mereka? Hawa nafsunya, betul? sebenarnya bukan jangan- menyembah jangan- apa bang. Bang, Bang, menurut jelaskan, Bang, Al-Quran jelaskan, yang Bang. baru kita baca tadi, Al-Quran barusan tadi kita baca. Orang yang mengikuti, tahluk, dikendalikan penuh, dikontrol oleh hawa nafsunya, disebut menyembah hawa nafsunya, betul? Oke, nuankan Berarti hawa nafsunya, sesembahan oke. mereka adalah hawa nafsunya, betul? Oke, Sebagai seorang muslim, bukankah Anda wajib hidup dalam keadaan seperti itu kepada Muhammad? Anda wajib mengikuti. Anda wajib patuh kepada dia, tidak boleh membantah dia, betul? oke. Berarti dengan hukum yang sama Anda telah menyembah Muhammad, betul? Bentar bang, Nah, sebentar saya jelaskan ya. mulai. Enggak, Mulai. Makanya Bang, sesembahan siapa yang mayat dalam kubur, Bang? Sesembahanmu. boleh nggak saya jelaskan bang sedikit bang? Ini berat ini. Nggak, saya jelaskan, abang mau penjelasan nggak nih? Silakan. Oke. Hmm. Kami mengikuti perintah Nabi Muhammad, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kami, Bang. Baik. Dia hanya kekasihnya, petunjuknya supaya Baik. manusia mengenal Tuhan. Baik. Saya tanya sama Ah, Abang. Ini orang Muslim apa orang Kristen, Bang? Yang nyium-nyiumin batu Muslim ini. lah. Oke. Muslim. Bang, buka Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai Anas. Kalau Anda ketemu, ciuminlah batu di Arab, saya terjun dari Monas, kepala saya di bawah, Bang. Tadi Anda barusan katakan, Muhammad memerintahkan atas dasar perintah Allah, betul? Ya. Sekarang saya tanya, perintah untuk nyium-nyiumin batu ini perintah Allah apa perintah Muhammad? Ini Bang termasuk rukun Ya, Islam. perintah Allah apa perintah Muhammad? Perintah Allah lah. Mana? Di Quran mana ada perintah Allah? Wahai kaum muslimin, ciumilah sebongkah batu di Arab. Mana? Mana ayatnya? Bang, dengar Bang, dulu, Bang. Barusan Kita- Anda bilang, kami sejatinya mentaati Allah, bukan mentaati Muhammad, betul? Bang, dengar dulu, Bang. Faktanya Itu kalian salah. mentaati Muhammad, Bang.
Bang, kami Loh, diperintahkan nekat yang nyata Anda ini namanya. Nih, menunaikan saya kasih haji. gambar lagi yang bagus, Bang. Saya kasih gambar yang bagus. Nih, siapakah yang mengendalikan seorang muslim? Coba, Bang, saya tanya kepada Anda, Bang. Kalau Anda masuk kamar mandi, pakai kaki kiri, keluar pakai kaki Ya. kanan, makan pakai Ya. tangan kanan, Ya, minum pakai tangan kanan, ambil Ya. air, sedot-sedot air ke hidung. ya. Siapa yang bikin Anda seperti itu? Perintah Allah apa perintah Muhammad? Nabi. Oke. Jadi yang Anda patuhi, yang mengendalikan seorang muslim itu Muhammad, betul? Ya itulah definisi yang salah itu, Bang. Nah. Dia mengajarkan cara. Kan udah saya bilang, dia mengajarkan cara Oke. supaya Kalau mengajarkan cara sesuai petunjuk Allah atau bukan? ya iyalah, Bang. Oke, di mana perintah Allah kepada Muhammad? Ya Muhammad, kul, ya Muhammad. Katakanlah Muhammad kepada umat orang-orang yang beriman. Masuklah ke kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Mana firman Allah yang kayak begitu? Bang, itu makanya Nabi Muhammad itu beda dengan manusia biasa. Artinya dia Iya, mengetahui makanya iman aku yang lebih bilang, Bang, baik. gini. Ada level-level orang dalam beragama, Bang. Ada yang levelnya dalam, ada yang levelnya cuma ikut-ikutan. Kalau Anda nanti telah mempelajari agama secara mendalam, kita itu berbicara mengenai kontrol. Siapa yang mengontrol hidup kita? Nah, menjadi seorang yang beragama itu menjadikan dia sebagai yang mengontrol hidup kita. Supaya hidup kita dikendalikan oleh dia. Makanya dibilang, jangan begini, oke kita ikut. Jangan begitu, oke kita ikut. Nah, sedangkan di dalam agama Anda, ketika Anda dalami secara mendalam, yang mengontrol hidup Anda itu adalah Allah dan Muhammad. Sehingga Anda harus patuh kepada dua sosok itu. Makanya di masjid, Bang, kalau Anda pergi ke masjid, selalu yang nempel di atas, itu selalu dua orang ini, dua sosok ini. Bentar nih, Bang, saya turunkan sebentar. Nih, saya turunkan bentar. Nih, selalu dua sosok ini. Allah Muhammad. Allah Muhammad. Makanya aku bilang, Bang, Anda itu dikendalikan oleh dua sosok, Allah dan Muhammad, betul? Abang salah persepsi, Bang. Selalu salah persepsi. Bang, jika tidak ada Nabi Muhammad, Bang, jika tidak ada Nabi Muhammad, nggak mungkin Allah langsung turun. Iya, Gimana, betul. Makanya saya bilang, Muhammad itu adalah pengejawantahan daripada Allah, betul? Iya. Iya, makanya Muhammad itu di dalam Al-Quran, di dalam iman Anda, gambar daripada Allah itu, betul? Barang siapa yang taat kepada Muhammad, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah, betul? Ya betul, tapi dia tidak mengakui dia itu harus disembah, tidak. Loh, Dia disembah itu memberikan diapain? jalan. Disembah itu diapain? Apa disembah itu? Jadi Apa Tuhan, disembah kan? itu? Iya, dipertuhan kan? itu apa menurut Al-Quran tadi? Diikuti, ditaati, tahluk kepadanya, betul nggak? Betul. Iya, berarti Anda Tapi melakukan itu nggak kepada Muhammad? Enggak, dia tidak memiliki disembah. Bang, dengan cara bagaimana menurut Al-Quran orang menyembah hawa nafsunya? Ya, dengan tidak menghiraukan perkataan orang lain lah. Dengan cara mengikuti hawa nafsunya itu, tahluk kepadanya, betul? Ya, Dikuasai oleh hawa nafsunya itu, dikendalikan, betul? ya. Iya, itulah hal yang kau perbuat kepada Muhammad. Itulah penyembahanmu kepada Muhammad. Tapi itu perintah dari Allah. Iya, Allah menyuruhmu untuk menuhankan Muhammad. Mana apanya? Mana datanya? Mana datanya? Barang siapa yang taat kepada Muhammad, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah, betul? Loh, dia kan kepada Allah bukan kepada Muhammad katanya. Sesungguhnya. Jadi Kan orang masuk sesungguhnya. kamar mandi pakai kaki kiri taat sama Muhammad atau taat sama Allah? Sama sebenarnya gini, Bang, dia berbuat Nah, kebaikan. udahlah, Bang. Gini, saya kasih tahu, Bang, ya, intinya begini, Bang. Kekristenan itu sebenarnya konsep Kristen yang kalian curi. Gini, dengar ya. Gini, Bang. Di dalam Bible, Yesus itu dikatakan sebagai gambar Allah yang sejati. Gambar dari Bapa yang sejati. Makanya, Yesus itu merupakan pengejawantahan dari Bapa yang tidak terlihat. Makanya Yesus berkata, barang siapa yang melihat aku, sesungguhnya ia telah melihat dia yang mengutus aku.
Gitu Bang. Makanya tidak bisa kita patuh kepada Bapa di surga tanpa patuh kepada Yesus. Nggak bisa. Nggak bisa kita menaklukkan diri kepada Bapa di surga kalau nggak menaklukkan diri kepada firman-Nya. Yesus, nggak bisa. Nah, masalahnya kami sudah mengakui bahwa kami menuhankan Yesus. Kalian nggak ngaku menuhankan Muhammad. Karena kalian terjebak dalam bahasa. Padahal bahasa Arabnya itu menjadikannya sebagai robnya. Apa maksudnya menjadikannya sebagai robnya? Membuatnya sebagai satu sosok yang menguasai, yang mengendalikan kamu. Ketika kamu memperlakukan istrimu sebagai sesuatu yang mengendalikan kamu, menguasai kamu, takluk kepada istrimu, sesungguhnya kamu membuat istrimu jadi robmu. Contoh, istrimu bilang, "Hei suamiku, tinggalkanlah sholat." Siap, Ndoro. Istrimu bilang, "Hai suamiku, hari ini kau harus korupsi." Siap, Ndoro. Nah, "Hai suamiku, hari ini kau harus melakukan bom bundir." Tahu bom bundir? Anda pakai ransel begitu, terus Anda pergi ke gereja, duar. Ketika Anda sudah di bawah under kontrolnya, Bentar ya, Win. sesungguhnya Anda sudah membuatnya menjadi Tuhanmu, mempertuhannya. Makanya Bang, Bible itu bicara kerajaan Bang. Kerajaan, kingdom, itu berbicara mengenai power. Berbicara bagaimana orang merajai sesuatu. Nah, Bible itu berbicara bagaimana semua makhluk hidup harus mengambil Bapa di surga sebagai rajanya. Caranya bagaimana? Dengan menjadikan Yesus sebagai rajanya. Karena Bapa di surga itu nggak datang ke dunia. Yang datang ke dunia itu firman-Nya yang menjadi manusia. Makanya Bapa di surga menjadi raja di tengah-tengah umat manusia dengan perantaraan firman-Nya, yaitu Yesus. Nah, konsep seperti ini ada dalam iman Anda. Namanya Muhammad. Makanya kalau Anda tanya saya pribadi, sosok Muhammad itu adalah Mesias palsu. Menurut pandangan agama saya, jangan gara-gara ngomong saya begitu nanti dibilang penistaan lagi. Itu kan iman saya. Gitu Bang. Makanya saya undang kepada kalian semua dan 10.700 orang yang ada di TikTok, mari jadikan Yesus sebagai raja kalian, yang mengendalikan hidup kalian, yang berdaulat bertahta di dalam hidup kalian. Dia aja mati, gimana mau jadi raja, menjadi Kalau Yesus Bang, seandainya Yesus sampai hari ini masih di kuburan Bang, saya nggak usah jadi orang Kristen Bang. Kalau hari ini Yesus masih di kuburan Bang, saya nggak usah jadi orang Kristen, nasib saya sama kayak kalian Bang. Masalahnya di dalam Bible mengatakan, Dia tidak ada di sini, Dia hidup. Haleluya. Makanya Bang, kekristenan memberitakan tentang kebangkitan. Kekristenan itu bicara mengenai kemenangan, kebangkitan. Berbicara mengenai hidup. Nah, kalau kalian memberitakan orang mati di kuburan, makanya aku bilang, ayo datanglah kepada Kristus, datanglah kepada Yesus Bang. Malah ngikutin orang mati di kuburan. Yesus mati kok diikutin, gimana Bang ini? Kalau cuman mati doang di kuburan gak usah diikutin Bang. Masalahnya dia bangkit. Dia dibangkitkan Bang, artinya membangkit itu Intinya Tuhannya. Yesus bangkit. Kalau Yesus sampai sekarang di kuburan, nasib saya seperti kalian. Bang, Ngikutin orang mati, mempertuhan orang mati. Udahlah Bang, abang nggak nyambung. Udahlah nggak nyambung, Anda yang nggak nyambung. Oke lah ya, karena saya juga mau jemput nih ya, mau jemput. Oke, terima kasih Bang Bade, ASEAN BD ya. Ini lagumu macam lagunya Slank ini. Oke, selamat pagi ya teman-teman ya, selamat pagi. Demikianlah mungkin ya kajian kita pagi hari ini teman-teman. Kiranya apa yang saya sampaikan ini kalian nangkep, nyantol ya, sehingga kalian memahaminya ya. Kita telah menyaksikan rangkaian video yang panjang ini, dan semua yang kita dengar kiranya itu boleh menambah wawasan serta pengetahuan kita untuk menguatkan iman kita semuanya,
Sebab semakin banyak kita mendengar, maka semakin timbullah iman. Seperti firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dan mari kita ambil hikmah yang terbaik. Dan kita harus membuktikan dan melakukannya, sehingga orang-orang di luar sana semakin mengerti maksud daripada setiap firman yang mereka selama ini pertanyakan, maka dalam kehidupan kita lah menjadi faktanya, sebab hidup kita ini adalah suratan terbuka bagi orang-orang yang belum percaya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut keluar lewat mulut. Jadi tidak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu tak jadi kembali sehat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Menjauhi kejahatan, bilang ini punya kerajaan surga di dalam ini. Yesus sangat tahu bagaimana cara menyembuhkan orang buta itu. Dia ambil keputusan dan Dalam nama Yesus. Cepat. Jangan lama-lama. Aku perintahkan kau demi nama Yesus.